Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah perasaan, tentang perasaan ya. Tentang cinta yang mungkin ini bisa terjadi dari energimu ataupun dari dia ya. Dimana nanti kita lihat kondisi saat ini ataupun beberapa hari ke depan ataupun mungkin ada yang cepat yang sudah terjadi ya, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ataupun ya berjaga-jaga untuk kedepannya ya, ataupun bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu ya, perasaan cinta ya. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu dimana tentang perasaan cinta. Waduh, perasaan cinta ya. Oke. Oke, kita lihat di sini. Three of Pentacles, ada three party. Wah, bicara three party ini artinya dia bersamamu tapi masih lirik-lirik yang lain ya. Dan akhirnya kamu memilih untuk ya udah, saya bukan mau jadi yang kedua, atau saya mau diduakan, atau saya mau apa ya, kalau dibilang ada beberapa yang mau menjadi selingkuhan gitu ya. Dia tahu kamu kamu tahu dia sudah mempunyai pacar atau pasangan, tapi dia masih nyosor-nyosor ya. Kamu bisa menyesuaikan aja ya, karena bicara triparty ini banyak ada yang memang dia bersama milikmu tapi dia berpaling, ataupun punya selingkuhan, ataupun dia yang sama-sama sudah mempunyai pasangan tapi masih menggoda ya. Dimana kamu nggak mau seperti gitu. Mungkin ada yang sudah menerima tapi kayak macam merasa, wah, kayaknya ini salah deh. Saya nggak nyaman dengan kondisi begini. Kita sembunyi-sembunyian gitu. Ya. Jadi ada beberapa yang memilikat. Ataupun mungkin kondisinya, saya terlihat baik-baik saja dalam hubungan ini, tetapi ternyata kamu mendua. Saya nggak bisa seperti begitu. Dimana ragamu bersamaku, hatimu tempat lain. Terbagi, nggak mau. Ya. Ten of Wands, dimana memilih pergi. Memilih untuk sendiri dan utuh ketimbang bersama tapi tidak nyaman, terbagi hatinya ya. Dan merasa bahwa kehidupan ini sangat berat dalam hal energi, lelah karena dirimu. Nah ini, jadi ada beberapa yang memilih untuk, saya mencintai tetapi saya ingin juga dicintai yang utuh ya. Bukan hanya setengah-setengah, ataupun mungkin kondisinya karena mungkin status, atau mungkin persinggahan, ataupun mungkin karena bosan aja ya dengan kehidupan begitu-begitu, mau ajak-ajak saya gitu. Ini ada yang mau ketemuan, ngajak-ngajak ketemuan. Ini mantan juga ada beberapa ya, saya lihat di sini. Kamu bisa menyesuaikan saja posisi kamu di mana. Nanti lebih jelasnya kita lihat di koneksi inisial dan zodiak di akhir readingan ya. Dia merasa bahwa
Entah kamu entah dia ya, kamu bisa menyesuaikan karena energinya juga saya rasa ini ada di beberapa di kamu yang mendengarkan. Dimana kamu merasa bahwa saya sudah nggak mau dijadikan seperti dipermainkan lah begitu, dijadikan pelampiasan karena rasa sedih, rasa sepi, bosan, merana tiba-tiba pada saat kamu sudah fit kembali ya, ibaratkan kamu terluka gitu, dia merasa bahwa eh, atau kamu ya, pada saat dia terluka kamu tolong dia gitu, pada saat dia sembuh dia pergi dengan yang lain gitu, nggak lihat kamu lagi gitu, padahal kamu sudah eh, memberikan yang terbaik gitu, tetapi malah dia mencampakkan, meninggalkan, malah meludahi, ada yang menghina. Nah ini ada beberapa yang saya rasa di sini ya, kere, kamu yang bantu, susah, kamu temani dari nol gitu ya, kamu bantu, kamu terima dia apa adanya, pada saat dia sudah sukses dia pergi dengan yang lain, dia nikahi yang lain, dia perjuangkan yang lain. Ini ada beberapa yang udah saya terima nasibku ya. Nah di sini ada penyesalan, di mana dia ingin kembali, di mana dia tahu bahwa cinta yang betul-betul tulus ada padamu, yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun, walaupun mungkin kondisinya dia lebih baik dari dirimu, mungkin dia lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih seksi, lebih ini, lebih itu, tetapi secara jiwa kamu lebih tulus untuknya ya. Ini dia ingin kembali ya, tetapi ada rasa ragu di mana kamu masih mau menerimaku tidak. Dan ada beberapa juga yang sudah berjuang untuk mengutarakan bahwa memang saya menyesali atau minta maaf, tapi kamu membatasi akses. Ada yang sudah memblokir, ada yang ya ingin sendiri aja ya, nggak usah berteman atau silaturahmi, alasan-alasan ini itu nggak. Pengkhianat tetap pengkhianat ya. Jadi nggak mau menerima cinta lama atau cinta baru tapi pengkhianat gitu sama pasangannya gitu ya. Jadi kamu tuh selektif di mana saya ini harus satu-satunya, bukan jadi kedua, jadi ketiga ya. Ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya dia menjadi pacarku, tetapi kalau dia mendua ya itu milikmu, bukan milik saya lagi, kamu ambil gitu. Saya nggak mau dengan pengkhianat, saya nggak mau berbagi ya. Jadi ada prinsip-prinsip seperti gitu yang mana kondisinya harus adil. Saya memberikan kamu cinta, ya kamu juga harus memberikan aku cinta yang setara. Tuh di sini ada the justice ya, bukan cinta yang setengah-setengah terbagi untuk sana sini ya. Jadi kalau kamu tidak memberikan cinta, ya cintaku juga tidak pantas untukmu ku berikan. Ngapain bikin habis energi ya. Nah ini jadi saya merasakan energinya di mana kamu, oke, saya berani melepaskan walaupun mungkin saya sedih ataupun mungkin kondisinya itu berat ya, tetapi harus. Kenapa? Karena ya itu bentuk perlindungan untuk diriku, di mana saya tidak mau ada tangisan, saya tidak mau ada rasa bersalah ataupun menjadi bersaing demi orang yang tidak penting ya. Jadi lebih ingin sendiri walaupun sepi tapi nyaman pikiran, tenang batin ya, ketimbang bersama status doang tapi hati eh tekanan mental ya. Tuh lebih enjoy sendiri, dan bahkan saya lihat di sini hidup kamu lebih bahagia sendiri ketimbang bersama ya, walaupun mungkin rasa sepi, tetapi ya itu ada beberapa yang pelariannya ya, dimana dia datang meminta maaf, telepon, tapi kamu sudah cut, kamu nggak mau ya. Berteman pun seadanya, karena kamu merasa bahwa kalau saya memberikan kesempatan berteman atau dekat-dekat, itu sama saja harga diriku diinjak-injak gitu ya. Dimana dulu kamu pengkhianat, seolah-olah tidak punya rasa bersalah datang kepadaku saat ini ya. Jadi banyak yang melihat kamu lebih bahagia, dia mau datang, apalagi kalau kamu udah kaya. Mungkin ya kamu mau dibilang nggak kaya-kaya amat, tapi setidaknya hidupmu bahagia, mereka mau datang. Karena apa? Mau menyerap kebahagiaanmu. Atau ada beberapa juga yang meninggalkanmu pada saat kamu kere, sekarang kamu kaya, sudah mapan, dia mau datang, nyosor-nyosor untuk menikmati hasilmu.
ya, dimana dulu mungkin dia pergi mencari sosok yang lebih kaya dari dirimu, ya, ataupun mungkin kondisi kamu terpuruk, dia mencari orang yang ada duitnya, ya, karena ini bicara tentang keuangan paling tinggi, ya. Dia meninggalkanmu karena uang, ya, ataupun ya untuk kehidupan yang lebih nyaman gitu. Ternyata mereka pelit, mereka tidak nyaman, tidak seperti yang mereka bayangkan, ya. Mungkin semua itu masih hutang, ya, barang-barang yang mereka bilang itu harta mereka ternyata masih angsuran, banyak angsuran, ya. Jadi ternyata hidup denganmu tuh lebih tanpa drama dan mereka ingin kembali. Tetapi kamu sudah berusaha untuk, oke, saya sudah memaafkanmu, tapi enggak. Di sini ada the tower kehancuran, di mana ya udah, orang masa lalu ya biarlah berlalu. Saya nggak mau dengan orang-orang yang bikin pusing. Saya mau hidupku tenang, damai di usia-usia, apalagi yang parubaya, ya. Usia-usia 35 atau 40 lah, ya, ke atas. Yang mana ingin ketenangan damai, ketenangan jiwa, bukan bikin pusing, ribet, stres, mumet. Apalagi mau ambil milik orang, selingkuh-selingkuh itu nggak ada. Kalau kamu menyelingkuhiku, silakan pergi sana ambil dia. Ya, kalau saya diselingkuhi, ya, ya, ada moto kamu seperti gitu, ya, itu milikmu, ambil saja. Saya nggak perlu laki-laki atau perempuan yang pengkhianat. Nah, ini ada beberapa seperti gitu tuh. Kamu memilih untuk berjalan sendiri, ya, untuk hari yang lebih cerah atau hari yang lebih terang, ya. Di sini seperti cawan, cuman cawan yang ada apinya. Kamu akan berlari sendiri atau berjalan ke matahari yang cahayanya tanpa redup, ya, tidak, cahayanya full gitu, abadi, ketimbang dengan kamu yang memberikan cahaya tapi bisa mati. Cawan ini kan bisa mati, ya. Saya akan mencari, saya berjalan sendiri tetapi dengan cahaya yang betul-betul bisa menyinari tanpa batas. Artinya akan berada di orang-orang yang betul-betul tulus mencintai, ketimbang berada di orang-orang yang bertopeng gitu, ya. Jadi lebih baik sendiri ketimbang bersama dengan orang-orang yang bikin pusing, ya. Di sini ada pack of wands, memilih untuk berkarir, berkarya dan mandiri, ya. Lebih fokus ke cuan ketimbang ribut-ribut, marah-marah memperjuangkan seseorang yang tidak pantas, ya. Tuh. Ya, ribut-ribut, marah-marah tuh kan kayak di devil, ya. Melayani orang yang egois, melayani narsistik, melayani emosi orang yang nggak jelas, tantrum dan macam-macam, ya. Mendingan hidup sendiri, tenang, damai dan produktif. Bisa menghasilkan uang, bisa menjadi berkat buat diri sendiri dan orang lain. Jadi seperti gitu kondisi cinta, ya, lebih fokus kepada diri sendiri, lebih menginginkan cinta yang setara, dan yang paling utama adalah ketenangan batin tanpa drama. Wah, ini ada beberapa yang saya lihat sudah menjalani, ya, ataupun mungkin kondisinya juga mungkin sedikit lagi baru kamu merasakan hal-hal ini, di mana mungkin mantan kamu atau orang-orang masa lalu atau orang baru pun tapi statusnya masih milik orang datang kepadamu, ya. Aduh, tapi kamu menolak itu. Nggak, pokoknya nggak boleh ada kedua, nggak boleh ada ketiga. Sayalah satu-satunya, sayalah pertama dan satu-satunya. Kalau ada di situ berarti cut. Saya nggak mau. Saya bukan murahan, ya. Saya bisa sendiri tanpa siapapun ketimbang menjadi yang kedua. Jadi kamu punya prinsip seperti gitu. Oke, semoga resonate, ya, untuk koneksi cinta dari hati yang paling dalam untuk menjadi seseorang yang menjadi satu-satunya dalam hatinya, dimana kamu juga pun akan memberikan cinta yang setara untuknya, dimana dialah satu-satunya dalam hidupmu. Jadi ingin ada kesetaraan cinta. Oke, semoga resonate untukmu. Dan kita lihat lagi untuk lebih jelasnya koneksi dari inisial dan zodiaknya, dirinya yang terkoneksi dengan readingan ini. Semoga inisialnya ada untukmu dan untuk zodiaknya juga. Oke, saya mulai dulu dari inisial di sini. Kamu terkoneksi dengan huruf T, huruf F, huruf L, K, C, O, V, S, J,
Z, U, A, B, Q, D, G, R, dan Y. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate, kita lihat untuk koneksi zodiaknya. Mungkin terkoneksi secara bintang atau zodiak ya. Kita lihat untuk koneksi zodiak di sini. Saya sudah menarik energinya, di mana koneksinya dari bintang yaitu Taurus, terkoneksi dengan bintang Taurus, Libra, Aries, Gemini, Scorpio. Maaf agak berisik ya, anakku lagi sakit, dia batuk ya. Semoga kalian tetap sehat, enjoy, gembira, bahagia ya, dan jaga kesehatan. Oke, untuk zodiak Scorpio, Virgo, dan bintang Cancer ya. Saya pun juga sudah flu ya. Kemarin saya readingan batuk, penyakit tenggorokan ya, dan ya akhirnya kena juga di diriku ya. Karena readingan ini umum untukmu dan untukku juga ya. Oke, untuk zodiak semoga resonate. Kita ke angka ya. Ini angka ini kisi-kisi angka yang terkoneksi dengan dirinya ya. Jadi apapun tentang dia, entah usia, angka, jadian, tanggal, plat nomor, nomor ini, nomor itu ya terserah. Ya, saya hanya memberikan kisi-kisi yang sesuai dengan dirinya ya. Oke, untuk angka di sini kamu terkoneksi dengan huruf 4, 8. Ada yang tanya Kak Ica nomor telepon? Bisa, terserah kamu. Saya memberikan kisi-kisi, kamu yang menentukan ya. 486 0 2 5 dan 7 ya. Oke, jadi untuk koneksi angka kamu terkoneksi dengan 486 0 2 5 dan 7. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan, rezeki, dan kesehatan. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.